Baik, selamat malam semua. Eh, jadi kembali lagi ya di video kelompok Big Data dengan kami kelompok Big Data dari mata kuliah penambangan data atau data mining dari kampus kami. Nah, jadi tanpa basa-basi langsung aja ya. Jadi perkenalkan anggota-anggota kelompok Big Data. Yang pertama saya sendiri, Ores Tanjung. Ada Erlina Dwi Pratiwi dan abang kita Evan Kurniawan ya. Nah, jadi selanjutnya kita langsung aja ke pembahasan kita pada video kali ini. Nah, untuk pertama saya serahkan terlebih dahulu pada Erlina Dwi Pratiwi. Silakan Erlina. Oke, terima kasih buat Ori. Kita langsung aja nih. Yang pertama masuk kepada pemrosesan data dalam data mining. Yang pertama itu ada teknik data mining. Next. Oke. Nah, jadi pada teknik data mining ini memiliki beberapa teknik. Di antaranya yang pertama itu ada tracking patterns atau sequencing, yang mana teknik ini merupakan teknik data mining yang pertama untuk melacak pola atau urutan peristiwa. Kemudian yang kedua ada classification. Jadi classification ini merupakan teknik data mining yang lebih kompleks karena menuntut kita untuk mengumpulkan seluruh data dari kelas atau kategori tertentu. Nah, selain itu classification ini juga bisa dikatakan merupakan suatu teknik yang paling umum digunakan karena kita dapat mengaplikasikannya untuk mengelompokkan data berdasarkan label yang kita inginkan. Misalnya nih, berdasarkan informasi finansial dan transaksi. Dari informasi finansial dan transaksi itu, kita dapat mengelompokkan pelanggan nih, contohnya menjadi low, medium, atau high credit risk. Kemudian yang ketiga itu ada association. Nah, jadi association ini merupakan klasifikasi data mining yang berhubungan dengan market basket analysis yang berhubungan dengan pemasaran produk. Kemudian yang keempat ada outlier detection. Teknik ini pada data mining bertujuan untuk mengidentifikasi ketika terjadi anomali pada pola data. Kemudian yang kelima, clustering. Teknik clustering ini hampir mirip juga dengan teknik classification, cuman pada teknik clustering ini terdapat beberapa perbedaan, di antaranya itu pada clustering ini memerlukan label atau grup data yang lebih banyak berdasarkan pola kesamaannya. Kemudian yang keenam ada regression. Teknik regression pada data mining ini bertujuan untuk mencari pola nilai numeriknya, alih-alih untuk mencari kelasnya. Kemudian yang ketujuh ada forecasting atau prediction. Teknik ini merupakan teknik data mining yang terakhir yang bisa dikatakan paling valuable karena bertujuan untuk memprediksi nilai yang akan dicapai pada periode tertentu. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pemilihan teknik classification dalam data mining. Nah, jadi pada data mining, metode klasifikasi melakukan prosesnya dengan belajar dengan data yang sudah ada. Kemudian melakukan klasifikasi untuk data baru, dan hasil dari metode klasifikasi adalah kategorikal, seperti nominal atau ordinal. Dalam melihat apakah estimasi akurasi yang diberikan oleh model klasifikasi benar, nantinya akan dilakukan tes performance data. Nah, pada classification ini menggunakan beberapa algoritma, di antaranya bisa menggunakan algoritma seperti decision tree, neural network, support vector machine, KNN, naive Bayes, dan juga GA. Nah, untuk di kelompok kami sendiri, kami menggunakan algoritma naive Bayes classifier. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemrosesan data. Nah, pada tahap data mining ada 5 tahapan. Pertama itu ada selection, kemudian pre-processing data. Yang ketiga ada transformation data, kemudian yang keempat ada data mining, dan yang kelima ada interpretation atau evaluation. Nah, pada tahap ini kelompok kami sudah sampai di tahapan yang keempat, yaitu tahapan data mining.
Nah, pada video sebelumnya kami sudah melakukan pre-processing data. Jadi data awalnya itu ada 12 atribut, di mana ada ID, kemudian nama, sampai alamat. Nah, dari 12 atribut itu kami lakukan pre-processing data menjadi 5 atribut. Di mana atribut yang kami ambil ini merupakan atribut-atribut yang penting dan yang akan kami gunakan pada data mining nantinya. Oke, lanjut ke pemrosesan data pada data mining. Jadi data yang sudah dilakukan pre-processing data itu akan dilanjutkan pada pengkategorian umur dengan berat badan berdasarkan standar yang sudah ditetapkan oleh WHO dan umur dengan tinggi berdasarkan standar yang sudah ditetapkan oleh WHO. Di mana kami mengkategorikan menjadi 4 kategori. Yang pertama tidak ideal, yang kedua tidak ideal rata-rata, yang ketiga ideal rata-rata, dan yang keempat ideal. Nah, untuk jenis kelamin sendiri berdasarkan hasil wawancara kami dengan ahli sepihak menyatakan jika jenis kelamin perempuan dikategorikan lebih ideal dari laki-laki. Jadi untuk laki-laki ini lebih tidak ideal. Nah, oke, ini merupakan standar berat badan balita menurut WHO, di mana ada umur. Umur ini di dalam bulan ya. Jadi ada 0 bulan sampai 60 bulan. Kemudian ada tidak ideal, variabel tidak ideal, rata-rata, dan ideal. Jadi dari ketiga variabel tersebut menggunakan selang antar variabel itu sebanyak 3 standar deviasi. Nah, ini juga standar tinggi. Jadi standar tinggi dengan jadi standar tinggi dengan berat badan tidak jauh berbeda. Untuk umurnya dalam bulan juga, hanya bedanya untuk nilai-nilai di bagian variabel tidak ideal, rata-rata, dan idealnya. Nah, untuk pengkategorian ini contoh standar berat badan dan contoh standar tinggi badan. Di sini contohnya kami kasih di umur dalam 13 bulan. Nah, dalam setiap data dilakukan pengkategorian terhadap setiap tabel dari standar oleh WHO sebelumnya. Nah, untuk pengkategorian pertama tidak ideal jika tinggi atau berat dari data tersebut lebih kecil sama dengan standar tidak ideal. Kemudian yang kedua, tidak ideal rata-rata, tinggi atau berat data lebih besar dari standar tidak ideal dan lebih kecil dari standar rata-rata. Kemudian yang ketiga, ideal rata-rata itu jika tinggi atau berat data lebih besar sama dengan standar rata-rata dan lebih kecil dari standar ideal. Nah, kemudian terakhir yang keempat, untuk ideal jika Lanjut aja, Oke, Pan. lanjut. Ya, lanjut aja, Pan. Pan, tadi engkau terputus di nomor 3, Pan. Oke, oke. Lanjut di nomor 3, ideal rata-rata. Jadi untuk ideal rata-rata ini, jika tinggi atau berat data lebih besar sama dengan standar rata-rata dan lebih kecil dari standar ideal. Nah, yang keempat, ideal. Jika tinggi atau berat data lebih besar sama dengan standar ideal. Oke, untuk pengambilan keputusan berdasarkan kasus secara manual. Nah, berdasarkan file yang tersedia, mulai dari berat badan, tinggi badan, dan jenis kelamin yang telah dikategorikan, maka terdapat 32 kasus
Nah, jika dilakukan dengan cek data secara manual untuk mengklasifikasikan tingkat stunting balita itu berdasarkan dari resiko rendah, tinggi, ataupun yang tidak beresiko. Kemudian ini merupakan tabel cek data, di mana ada nomor, kemudian tabel tinggi badan, berat tinggi badan status, kemudian berat badan statusnya, dan jenis kelamin status dengan hasilnya juga. Jadi sebagai contoh, dia ideal. Untuk tinggi badannya ideal, kemudian berat badannya ideal. Jenis kelaminnya itu adalah perempuan. Jadi ideal. Nah, untuk hasilnya karena tiga-tiganya ideal, maka hasilnya tidak berisiko. Nah, untuk contoh kedua, misalnya dia berat badannya ideal, berat badannya tidak ideal, kemudian tinggi badannya ideal. Jenis kelaminnya adalah laki-laki, tidak ideal, maka hasilnya beresiko rendah. Nah, sama juga untuk data selanjutnya. Ini ada 32 data tadi. Baik, yang ketiga kita langsung masuk ke implementasi pada studi kasus kami, yaitu uh, apa ya, prediksi stunting balita. Nah, jadi setelah disebutkan 32 rule atau pengecekan secara manual ya, kita lanjut ke tahap selanjutnya pada implementasi. Nah, jadi pada tahap ini kami satu kelompok telah menetapkan untuk menggunakan bahasa pemrograman JavaScript untuk pemrosesan data yang telah tersedia. Nah, jadi dari dataset yang telah kami kumpulkan sebelumnya berupa tabel tabel database ya dari eh, PHP MyAdmin itu kami jadikan dalam bentuk array of object dalam JavaScript. Nah, contoh array of object itu gimana? Dapat dilihat pada gambar kanan yaitu variable const data dimulai dari array dengan ditandakan dengan kurung kotak yang terdiri dari beberapa objek yang ditandai dengan kurung kerawal, di mana setiap objek memiliki nama anak, jenis kelamin, umur, tinggi badan, dan berat badan. Nah, jika kita cetak variabel data ini dengan console.table, nah akan menghasilkan hasil seperti di bawah. Nah, ini datanya kami potong hanya 10 saja karena tidak muat. Total data kami ada 56. Selanjutnya dari standar berat badan dari WHO dan standar tinggi badan WHO juga kami jadikan dalam bentuk array of object. Nah, ini standar berat badan WHO yang kiri dan ada standar tinggi dari WHO. Nah, selanjutnya berdasarkan dataset, kita lakukan perulangan dan pengecekan berdasarkan standar tinggi badan dan berat badan. Kemudian kita tampilkan pada label BB status, TB status, dan JK status sebagai tambahan tabel. Nah, contohnya nih, misalnya untuk yang nomor 4 nih. Nah, dia jenis kelaminnya pria. Pria ditandai dengan nomor 0. Nah, 0 pria, maka JK statusnya yaitu tidak ideal. Nah, dapat dilihat di sini JK statusnya tidak ideal. Lalu pada umurnya 5 bulan, tinggi badannya 65. Kita cek dulu nih tingginya. Kita bisa lihat pada rule pada ini standar tinggi badan balita menurut WHO. Jadi misalnya 5 bulan, tadi 65. Nah, berarti dia karena 65 berarti di antara tidak ideal dengan rata-rata, maka dia dikatakan tidak ideal rata-rata. Nah, dapat dilihat juga di sini hasilnya tidak ideal rata-rata. Nah, untuk pengecekan berat badan di sini 7 dengan umurnya 5. Berarti kita cek lagi di standar berat badan menurut WHO. Pada umur 5 bulan dia tadi 7. Nah, karena dia 7 kilogram berarti dia di antara tidak ideal rata-rata. Dengan kata lain, untuk kategorinya tidak ideal rata-rata juga. Jadi ada dua ya, tidak ideal rata-rata dan tidak ideal rata-rata. Nah, langkah selanjutnya berdasarkan label BB status, TB status, dan JK status, kita lakukan pengecekan secara manual berdasarkan tabel keputusan atau rule yang telah kita buat sebelumnya, yang ada 32 data tersebut yang telah dijelaskan oleh Ervan. Nah, contohnya nih, kayak nomor 4 tadi, dia tidak ideal rata-rata, tidak ideal rata-rata, dan jenis kelaminnya juga tidak ideal. Kita coba lihat di sini.
Nah, dia tidak ideal rata-rata, dan tidak ideal. Maka di sini secara manual hasilnya ialah pada nomor 22 rule-nya, yaitu beresiko rendah. Nah, setelah kita dapat beresiko rendah, kita masukkan pada tabel status. Nah, label status ya. Nomor 4 tadi ya. Maka dia beresiko rendah. Nah, ya hal ini kita lakukan sebanyak total data. Kita lakukan perulangan dan pengecekan sebanyak total data atau di dalam satu perulangan. Tuh. Nah, eh, baik, dari tabel yang telah kita buat ini, nah ini dijadikan suatu variabel baru. Kami menyebutnya dengan tabel dengan status ya. Lalu akan kami patokkan, selanjutnya yang akan kami patokkan yaitu berdasarkan label BB status, TB status, dan JK statusnya. Karena dengan patokan ketiga label ini akan kami lakukan data mining menggunakan classification menggunakan algoritma naive Bayes nantinya. Nah, baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Selamat malam.